3 tahun kami menunggu di Rusia. Nomor 237. Itu adalah nomor antrean operasi putra saya. Setiap pagi, hari kami dimulai dengan suara mesin oksigen. Seorang anak yang bahkan untuk bernapas pun membutuhkan bantuan mesin. Itulah putra saya, Mikhail Volkov. Seorang konselor ekonomi di Kementerian Luar Negeri Rusia. Seorang diplomat elit yang selama 20 tahun telah berkeliling ke 15 negara di seluruh dunia, menganalisis sistem setiap negara. Namun baginya, ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kelihayan diplomatik apapun, putranya, Ivan. Sejak lahir, ia didiagnosis dengan 3 lubang di jantungnya, sebuah kondisi kelainan jantung bawaan yang kompleks. Operasi diperlukan, kata rumah sakit terbaik di Rusia, tetapi kata-kata berikutnya adalah sebuah kejutan besar. Nomor antrean Anda 236. Kami mencoba pergi ke Jerman. Sebuah estimasi biaya datang. 1.510 euro, setara dengan 2,5 miliar rupiah. Asuransi kesehatan tidak berlaku. 3 tahun berlalu, dan kondisi putra saya semakin memburuk. Lalu, datanglah perintah penugasan ke Indonesia. Mikhail mencibir dalam hati. Indonesia, operasi jantung di sana? Hanya butuh 48 jam baginya untuk menyadari betapa salahnya dia. Maret 2015, di sebuah ruang bersalin rumah sakit universitas di Moskow. Mikhail Volkov menggenggam erat tangan istrinya, Svetlana. Suasananya sama sekali berbeda dari saat kelahiran anak pertama mereka, Anya. Raut wajah tim medis tampak tegang, dan jumlah tenaga medis di dalam ruang bersalin 2 kali lebih banyak dari biasanya. Saat Ivan lahir ke dunia, tidak ada suara tangisan yang terdengar. Kenapa bayinya tidak menangis? Kenapa? Svetlana menjerit, suaranya nyaris seperti pekikan. Tim medis dengan cepat memindahkan bayi itu ke inkubator, dan Mikhail hanya bisa menatap dari balik jendela kaca pada sosok putranya yang membiru. Kelainan jantung bawaan kompleks. Ada 3 lubang di jantungnya, dan posisi aorta serta arteri pulmonalisnya terbalik. Penjelasan dokter terdengar dingin. Jika tidak dioperasi dalam tahun pertama kehidupannya, akan sulit untuk bertahan hidup. Mikhail segera bertanya, kapan operasinya bisa dilakukan? Dokter itu terdiam sejenak, lalu berkata, kami sudah mengajukan rujukan ke rumah sakit anak di Saint Petersburg. Saat ini, nomor antreannya adalah 237. Mikhail tidak langsung mengerti apa artinya. Jadi, maksud Anda operasinya beberapa bulan lagi? Sejujurnya, Anda harus bersiap untuk menunggu sekitar 1 hingga 2 tahun. Jumlah spesialis bedah jantung anak di seluruh Rusia tidak banyak. Dunia Mikhail terasa runtuh. Anaknya bisa meninggal jika tidak dioperasi dalam setahun, tetapi waktu tunggunya 1 hingga 2 tahun. Sekembalinya ke rumah, Mikhail menghabiskan malam-malamnya dengan mencari informasi di internet. Semakin dalam ia menggali realitas sistem kesehatan Rusia, semakin dalam pula keputusasaannya. Negara dengan layanan kesehatan gratis. Rusia. Namun di baliknya, ada masalah waktu tunggu yang parah. Untuk operasi yang tidak darurat, waktu tunggu rata-rata adalah 6 bulan hingga 1 tahun. Untuk bidang yang membutuhkan keahlian khusus seperti bedah jantung anak, kondisinya lebih buruk. Jumlah operasi yang dapat dilakukan per tahun telah ditetapkan, dan prioritas diberikan dalam kuota tersebut. Mikhail adalah seorang diplomat. Memahami dan menganalisis sistem adalah pekerjaannya. Namun, di hadapan sistem ini, ia tidak berdaya. Tidak peduli seberapa banyak ia menganalisis, tidak ada cara untuk memajukan nomor antrean putranya. Svetlana menangis setiap hari. Ivan bahkan tidak bisa tidur tanpa bantuan mesin oksigen. Setiap malam, suara mesin itu memenuhi rumah, dan bagi Mikhail, suara itu terdengar seperti peringatan bahwa putranya bisa meninggal kapan saja. 6 bulan berlalu. Nomor antrean hanya bergeser dari 237 menjadi 198. Ivan bisa benar-benar mati jika begini terus. Kita harus mencari cara lain, kata Mikhail. Ia mulai mencari informasi tentang rumah sakit di Jerman. Rumah sakit anak Berlin, Klinik Heidelberg, pusat jantung Jerman. Ia menghubungi rumah sakit terbaik di dunia. Jawaban datang dengan cepat. Operasi bisa dilakukan. Biayanya 1.511 euro, setara dengan 215 miliar rupiah. Jumlah yang tidak mungkin ditanggung dengan gaji seorang diplomat Rusia. Asuransi kesehatan dari kementerian hanya mencakup perawatan di dalam Rusia, perawatan di Jerman harus dibayar penuh oleh pribadi. Untuk pertama kalinya, Mikhail membenci pekerjaannya. Ia telah mengabdi pada negaranya selama 20 tahun, tetapi kenyataan bahwa ia tidak bisa menyelamatkan putranya sendiri terasa begitu menyedihkan. Ia tidak ingin meminta bantuan orang tuanya, tetapi tidak ada pilihan lain. Dengan menggadaikan rumah, menguras seluruh tabungan, dan meminta bantuan orang tua, ia berhasil mengumpulkan 100.000 euro. Masih kurang 5.100 euro. Sementara itu, kondisi Ivan semakin memburuk. Frekuensi ia dilarikan ke ruang gawat darurat rumah sakit meningkat, dan raut wajah para dokter semakin muram.
mungkin akan tiba saatnya operasi darurat diperlukan tanpa memandang nomor antrean. Tapi jika saat itu tiba, mungkin sudah terlambat. 1 tahun berlalu. Nomor antrean 152. Masih sangat jauh. 2 tahun berlalu. Nomor antrean 89. Perlahan-lahan maju, tetapi jantung Ivan memburuk dengan lebih cepat. Di tahun ketiga, Mikhail menerima perintah penugasan ke Indonesia. Indonesia, dalam situasi seperti ini, awalnya ia menolak. Ia tidak bisa pergi ke negara lain saat operasi putranya sudah di depan mata. Namun, atasannya bersikeras. Kerja sama ekonomi dengan Indonesia sedang dalam masa krusial dan pengalaman Mikhail sangat dibutuhkan. Ironisnya, bahkan jika ia tetap di Rusia, tanggal operasi masih belum pasti. Nomor antrean telah naik ke 45, tetapi jawaban yang ia terima hanyalah jadwal operasi spesifik tidak dapat diprediksi. Akhirnya, Mikhail memutuskan untuk berangkat ke Indonesia, membawa serta mesin oksigen putranya. Agustus 2023, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keluarga Mikhail keluar dari gerbang kedatangan dengan wajah lelah. Selama 13 jam penerbangan, Ivan mengalami kesulitan bernapas 3 kali dan harus mendapat pasokan oksigen di dalam pesawat. Svetlana tidak melepaskan tangan putranya sepanjang penerbangan. Jadi, ini Indonesia, gumam Mikhail sambil melihat sekeliling bandara. Sejujurnya, ia tidak tahu banyak tentang Indonesia. Bali, rendang, Candi Borobudur, mungkin itu saja. Mengenai medis, ia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Selama bekerja di Kementerian Luar Negeri Rusia, ia telah menerima pengarahan tentang berbagai negara, tetapi ia tidak ingat pernah ada pembahasan tentang sistem medis Indonesia. Setahunya, negara di Asia yang terkenal dengan layanan medisnya adalah Jepang dan Singapura. Indonesia? Entahlah. Pertama-tama, aku harus mencari tahu rumah sakit rujukan kedutaan. Setibanya di kedutaan, hal pertama yang dilakukan Mikhail adalah bertemu dengan petugas medis. Ia menerima daftar rumah sakit yang ditunjuk untuk keluarga diplomat, dan di sana tertera nama-nama seperti Rumah Sakit Internasional Medistra, Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Siloam. Mikhail mengerutkan kening. Nama-nama yang belum pernah ia dengar. Sepertinya bukan rumah sakit yang terkenal secara global seperti Klinik Mayo atau Johns Hopkins di Amerika. Bagaimana tingkat rumah sakit ini? Tanyanya. Petugas medis itu menjawab sambil tersenyum. Bapak konselor, standar medis di Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Terutama di bidang jantung, mereka setara dengan Amerika dan Jerman. Dan yang terpenting, hampir tidak ada waktu tunggu. Mikhail mencibir dalam hati. Tidak ada waktu tunggu? Itu pasti karena tidak ada permintaan. Dengan pengalaman diplomatiknya selama 20 tahun, ia sudah terbiasa dengan pernyataan-pernyataan promosi dari berbagai negara. Kenyataannya seringkali berbeda. Malam itu, Mikhail mencari informasi tentang layanan medis Indonesia di internet. Yang mengejutkan, ada banyak informasi yang sangat positif. Jumlah wisatawan medis di jajaran atas dunia, tingkat kepemilikan peralatan medis canggih nomor 1 di dunia, jumlah operasi robotik nomor 2 di dunia. Namun, ia masih setengah percaya. Informasi internet tidak bisa dipercaya begitu saja. Aku harus melihatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, untuk pemeriksaan rutin Ivan, mereka mengunjungi Rumah Sakit Internasional Medistra Jakarta, salah satu rumah sakit rujukan kedutaan. Sejujurnya, ia pergi tanpa ekspektasi besar. Ia menganggapnya hanya sebagai pemeriksaan formalitas. Namun, saat melangkah masuk ke rumah sakit, kesan pertama Mikhail sangat berbeda dari dugaannya. Skala bangunan yang megah, fasilitas yang bersih, sistem pemandu yang terorganisir. Sangat berbeda dengan rumah sakit universitas tua di Rusia. Apakah Anda sudah membuat janji? Seorang petugas di meja khusus pasien internasional menyambutnya dengan bahasa Inggris yang fasih. Dari pendaftaran, administrasi, hingga pemeriksaan, semuanya berjalan lancar. Mereka bertemu dengan seorang spesialis jantung anak. Seorang dokter wanita muda yang bahasa Inggrisnya sempurna. Ia memeriksa catatan medis Ivan dengan teliti, lalu berkata, "Saya sudah melihat rekam medis yang Anda bawa dari Rusia. Kelainan jantung bawaan kompleks, 3 defek septum ventrikel, transposisi arteri besar. Kondisinya cukup rumit. Kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikannya, tetapi sepertinya operasi harus segera dilakukan." Mikhail bertanya, "Apakah operasi bisa dilakukan?" Di sini, dokter itu menjawab seolah itu adalah hal yang wajar, "Tentu saja. Departemen bedah jantung anak di rumah sakit kami menangani lebih dari 200 kasus kompleks seperti ini setiap tahunnya. Tingkat keberhasilannya di atas 97%. Mikhail sulit mempercayainya. Bagaimana dengan waktu tunggunya? Tergantung hasil pemeriksaan, tetapi jika darurat, kami bisa menjadwalkan operasi dalam 48 jam. Bahkan untuk kasus biasa, jadwal operasi bisa didapat dalam 2 minggu. 2 minggu. Di Rusia, ia menunggu 3 tahun. Mikhail menatap tajam wajah dokter itu. Ia tidak tampak seperti sedang berbohong. Tetapi ceritanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Berapa biayanya? Untuk pasien internasional, operasi sekompleks ini biayanya sekitar 700 hingga 900 juta rupiah. Tergantung pada cakupan asuransi, 700 hingga 900 juta rupiah. Kurang dari sepertiga biaya di Jerman yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Mikhail tidak percaya dengan pendengarannya. Maaf, bisa Anda ulangi, berapa biaya operasinya? Dokter itu menjelaskan lagi. Mikhail duduk termenung. Selama 3 tahun ia berjuang mati-matian untuk mengumpulkan 2,5 miliar rupiah, dan di sini, dengan biaya kurang dari sepertiganya, operasi bisa dilakukan dalam 2 minggu. Namun Mikhail masih belum sepenuhnya percaya. Kalau biayanya murah, bukankah kualitasnya rendah? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan saja terlebih dahulu. Keputusan operasi akan ia buat setelah melihat hasilnya. Sejujurnya, ia masih berpikir untuk kembali ke Rusia untuk menjalani operasi. Nomor antreannya pun sudah hampir tiba. Jadwal pemeriksaan pun dibuat. Ekokardiogram jantung, CT scan, MRI, kateterisasi jantung. Di Rusia, untuk mendapatkan semua pemeriksaan ini, ia harus membuat janji terpisah untuk masing-masing, yang akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Di Rumah Sakit Internasional Medistra Jakarta, semua pemeriksaan selesai dalam 2 hari. Mikhail semakin bingung. Bagaimana ini mungkin? Sistem medis yang ia kenal sangat berbeda. Suatu subuh di bulan September 2023, saat sedang menunggu hasil pemeriksaan, Mikhail terbangun oleh suara jeritan putranya. Ivan tidak bisa bernapas di tempat tidurnya. Wajahnya membiru, dan bahkan setelah memasang mesin oksigen, napasnya tidak stabil. Svetlana, hubungi 119, cepat. Svetlana menelepon dengan tangan gemetar. Ia panik karena tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi yang mengejutkan, operator 119 bisa berbahasa Inggris. Dalam 5 menit, ambulans tiba. Kita ke Rumah Sakit Internasional Medistra Jakarta. Di dalam ambulans, seorang petugas medis darurat memberikan oksigen kepada Ivan sambil memeriksa tanda-tanda vitalnya. Mikhail menggenggam erat tangan putranya, terasa dingin. Tolong, bertahanlah. Perjalanan 15 menit ke rumah sakit terasa seperti seumur hidup. Begitu tiba di UGD, tim medis langsung bergegas. Yang luar biasa adalah mereka sudah mengetahui kondisi Ivan. Informasi telah dikirim dari ambulans sebelumnya. Takikardia ventricle. Panggil tim bedah jantung. Seorang perawat yang bertugas sebagai penerjemah berdiri di samping Mikhail. Ia menjelaskan situasi secara real time. Jantung putra Anda berdetak tidak teratur. Kami sedang mencoba menstabilkannya. Jangan khawatir, tim terbaik sedang dalam perjalanan. 30 menit kemudian, kepala Departemen Bedah Jantung Anak tiba. Saat itu pukul 3 pagi, dan ia tidak mengenakan setelan jas lengkap, melainkan pakaian santai yang dilapisi jas dokter rumah sakit. Jelas sekali ia datang terburu-buru dari rumah. Bapak Konselor Volkov, saya Dr. Budi Santoso, dari Bedah Jantung Anak, kami akan menstabilkan kondisi putra Anda terlebih dahulu dan segera menyiapkan operasi. Mikhail bertanya dengan bingung, operasi? Sekarang? Ya. Kita tidak bisa menundanya lagi. Saya sudah melihat hasil pemeriksaan beberapa hari yang lalu, dan sejujurnya, saya sudah ingin merekomendasikan operasi saat itu juga. Fungsi jantungnya menurun drastis, situasi malam ini sudah bisa diperkirakan, pikiran Mikhail menjadi kacau. Di Rusia ia menunggu 3 tahun, dan di sini, begitu terjadi keadaan darurat, mereka langsung melakukan operasi. Tunggu sebentar, apakah persiapan operasi bisa dilakukan secepat itu? Dokter. Budi menjawab dengan tenang. Rumah sakit kami memiliki sistem yang memungkinkan operasi jantung anak 24 jam. Tim bedah, tim anestesi, tim sirkulasi ekstrakorporeal, dan unit perawatan intensif semuanya sedang dipanggil. Ruang operasi akan siap dalam 2 jam. Mikhail bertatapan mata dengan Svetlana. Di mata istrinya, ada campuran antara ketakutan dan harapan. Dokter, bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Saya akan jujur. Kasus putra Anda rumit. Tapi tim kami telah menangani banyak kasus yang bahkan lebih rumit dari ini. Yang bisa saya janjikan dengan percaya diri adalah kami akan melakukan yang terbaik. Dan yang terbaik dari kami tidak akan kalah dari manapun di dunia. Itu bukan kesombongan. Terdengar nada keyakinan yang tenang, Mikhail harus membuat keputusan. Mempercayakan operasi jantung putranya pada dokter yang baru ia temui di negara asing. Selama 3 tahun ia hanya percaya dan menunggu dokter-dokter di Rusia. Tetapi ia tidak punya pilihan. Ivan sedang sekarat, detik ini juga. Saya mohon, tolong lakukan, kata Mikhail sambil menundukkan kepalanya. Saat itu adalah momen di mana ia melepaskan segalanya, harga dirinya sebagai seorang diplomat, kepercayaannya pada sistem medis Rusia, dan prasangkanya terhadap layanan medis di Asia. Pukul 5 pagi, Ivan masuk ke ruang operasi. Di koridor depan ruang operasi, Mikhail dan Svetlana saling berpelukan sambil menunggu. Svetlana terus menangis, dan Mikhail,
meskipun mencoba menenangkan istrinya dengan mengelus punggungnya, tidak bisa menghentikan tangannya yang gemetar. 1 jam berlalu. Tidak ada kabar. 3 jam berlalu. Seorang perawat keluar dan memberitahu bahwa operasi berjalan lancar. 5 jam berlalu. Mikhail mencoba minum kopi, tetapi tangannya begitu gemetar hingga ia tidak bisa memegang cangkir. 7 jam berlalu. Svetlana tertidur di kursi karena kelelahan. 9 jam berlalu. Mikhail merasa sudah berjalan bolak-balik di koridor itu ratusan kali. Dan setelah 10 jam, pintu ruang operasi terbuka. Dr. Budi Santoso keluar dengan pakaian bedahnya. Jantung Mikhail terasa berhenti berdetak, senyum merekah di wajah Dr. Budi. Operasi berhasil. Jantung putra Anda sekarang berdetak dengan normal. Kaki Mikhail lemas. Ia jatuh terduduk di tempat itu. Sebagai seorang diplomat, selama 20 tahun ia tidak pernah menunjukkan emosinya dalam situasi apapun, tetapi kini ia terduduk di lantai koridor rumah sakit dan menangis terseduh-seduh. Terima kasih, terima kasih. Svetlana terbangun dari tidurnya dan jatuh terduduk di samping suaminya. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis untuk waktu yang lama. Operasi yang tidak kunjung tiba setelah menunggu 3 tahun. Operasi yang mereka lepaskan karena tidak mampu mengumpulkan 2,5 miliar rupiah. Operasi itu selesai dalam waktu kurang dari 48 jam, atau lebih tepatnya, 12 jam setelah tiba di UGD. Mikhail menggenggam tangan Dr. Budi. Tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya bisa menggenggam tangan itu dan menundukkan kepalanya. Setelah operasi, Ivan dipindahkan ke unit perawatan intensif, ICU. Mikhail menatap putranya dari balik jendela kaca ICU. Banyak selang dan monitor terhubung di sekujur tubuhnya, tetapi grafik detak jantung di monitor menunjukkan irama yang teratur. Grafik yang selama 3 tahun tidak pernah beraturan, untuk pertama kalinya menunjukkan ritme yang normal. Apakah itu benar-benar normal? Tanya Mikhail pada perawat di sebelahnya. Perawat itu tersenyum dan menjawab, ya, Pak. Detak jantungnya sempurna, seperti yang ada di buku teks. Operasinya benar-benar berhasil. Svetlana menempelkan dahinya ke kaca jendela, menatap putranya. Air mata terus mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Kunjungan ke ICU hanya diizinkan 2 kali sehari, masing-masing selama 30 menit. Tetapi para perawat, dengan mempertimbangkan bahwa mereka adalah keluarga pasien asing, memberikan sedikit kelonggaran. Pada kunjungan pertama, Ivan masih belum sadar dari anestesi. Mikhail menggenggam tangan putranya dan berbisik, Ivan, ini ayah. Operasinya berjalan lancar. Sekarang semuanya baik-baik saja. Semuanya akan benar-benar baik-baik saja. Suaranya bergetar. Keesokan harinya, Ivan membuka matanya. Ayah. Suaranya lemah, tetapi jelas. Mikhail menggenggam tangan putranya lebih erat. Ya, ini ayah. Bagaimana perasaanmu? Bernapas terasa lebih mudah. Satu kalimat itu membuat Mikhail dan Svetlana kembali menangis. Selama 14 tahun, mereka tidak pernah mendengar kata-kata bernapas terasa mudah. Bagi Ivan, bernapas selalu menjadi hal yang sulit dan menyakitkan. Setelah 3 hari di ICU, Ivan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Di sana, Mikhail mengalami langsung sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Visite dokter setiap pagi, perawatan cermat dari perawat penanggung jawab, menu makanan khusus dari ahli gizi, program rehabilitasi dari fisioterapis. Semuanya berjalan secara sistematis. Yang paling membuatnya takjub adalah sistem digitalnya. Melalui aplikasi rumah sakit, ia bisa melihat hasil pemeriksaan secara real-time, dan jadwal berikutnya akan muncul sebagai notifikasi otomatis. Rekaman audio dari konsultasi dengan dokter juga disediakan, sehingga ia bisa mendengarkannya kembali nanti. Di Rusia, untuk mendapatkan satu hasil pemeriksaan saja butuh waktu berhari-hari. Mikhail sangat terkesan. Suatu hari, Dr. Budi Santoso datang untuk visite. Ivan, hari ini kita periksa saturasi oksigenmu, ya? Ia memasang alat kecil di jari Ivan. Sesaat kemudian, sebuah angka muncul, 98%, sempurna, dalam rentang normal. Ivan bertanya, Dokter, apakah saya sekarang bisa bermain sepak bola? Dr. Budi tersenyum. Tentu saja. Setelah pulih sepenuhnya, kamu bisa melakukan apa saja. Berenang, sepak bola, basket, apapun. Mata Ivan berbinar. Seumur hidupnya selama 14 tahun, ini adalah pertama kalinya ia mendengar kata-kata bisa melakukan apa saja. Ia adalah anak yang belum pernah berolahraga sekalipun. Saat pelajaran olahraga, ia selalu duduk di bangku cadangan, hanya menonton teman-temannya berlarian. Mikhail menatap ekspresi putranya, hatinya terasa sesak. Baru saat itulah ia menyadari betapa banyak hal yang telah ditanggung oleh anaknya selama ini. Sehari sebelum pulang, tagihan datang. Mikhail memeriksa nominalnya dengan perasaan tegang. Operasi jantung super presisi selama 10 jam, 3 hari di ICU, 2 minggu di ruang perawatan biasa, berbagai pemeriksaan dan terapi rehabilitasi.
Total biaya yang mencakup semuanya adalah 750 juta rupiah, sekitar 47.000 euro. Kurang dari sepertiga dari estimasi biaya di Jerman. Mikhail tidak bisa mempercayainya, ia kembali bertanya ke bagian administrasi. Apakah mungkin ada item yang terlewat? Petugas itu tersenyum dan menjawab, tidak, Pak. Semua sudah termasuk dalam biaya tersebut. Ini adalah tarif untuk pasien internasional, jadi memang lebih mahal dari pasien lokal, tetapi untuk tingkat kesulitan operasinya, ini adalah biaya yang wajar. Mikhail berdiri termangu. Selama 3 tahun ia cemas karena tidak bisa mengumpulkan 2,5 miliar rupiah, dan di sini, dengan biaya kurang dari sepertiganya, ia mendapatkan operasi dengan standar kelas dunia. Apa yang telah kulakukan selama 3 tahun ini? Apa yang telah kulakukan? 3 tahun yang sia-sia menunggu di Rusia. 3 tahun penderitaan putranya. 3 tahun di mana seluruh keluarga kelelahan. Waktu itu terasa begitu hampa. Seandainya aku tahu tentang Indonesia 3 tahun yang lalu. Seandainya aku datang ke Indonesia saat itu. Mikhail termenung sambil menatap keluar jendela koridor. Sebagai seorang diplomat, ia tahu betul pentingnya informasi. Namun, di saat yang paling krusial, ia tidak mengetahui informasi yang paling penting. Informasi tentang layanan medis Indonesia. Jika saja ia tahu, putranya tidak akan menderita selama 3 tahun. Pagi hari saat akan pulang, Ivan bangkit dari tempat tidur rumah sakit dan menatap keluar jendela. Langit Jakarta yang cerah dan biru. Mikhail bertanya, bagaimana perasaanmu? Aneh, ayah. Apanya yang aneh? Karena tidak ada apa-apa yang menempel di tubuhku. Apakah ini yang namanya normal? Mata Mikhail memerah. Selama sebagian besar hidupnya yang 14 tahun, Ivan hidup bersama mesin oksigen. Saat tidur, makan, pergi ke sekolah, mesin itu selalu menemaninya. Dan anak itu, untuk pertama kalinya, bernapas tanpa bantuan apapun. Ya, ini normal. Sekarang kamu juga normal. Svetlana memeluk putranya erat-erat. Ivan sekarang kamu benar-benar bebas. Saat mengurus administrasi kepulangan, Dr. Budi Santoso datang langsung menemuinya. Di tengah jadwalnya yang padat, ia menyempatkan diri. Ivan, selamat atas kepulanganmu. Datanglah untuk pemeriksaan dalam sebulan, dan setelah itu, cukup pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Kemudian, dokter, Budi memberikan gantungan kunci kecil berbentuk bola sepak kepada Ivan. Kita sudah janji, kan? Kamu sekarang bisa bermain sepak bola. Pulihlah dengan baik dan tunjukkan padaku permainanmu yang hebat. Ivan menggenggam erat gantungan kunci itu. Terima kasih, dokter. Pasti akan saya tunjukkan. Mikhail mendekati Dokter Budi. Banyak yang ingin ia katakan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dokter, sejujurnya saya meremehkan layanan medis Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan akan menjalani operasi seperti ini di Asia. Saya malu atas kebodohan dan prasangka saya. Dokter Budi melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, Pak. Sebagian besar orang asing awalnya berpikir seperti itu. Memang benar bahwa layanan medis Indonesia belum cukup dikenal di dunia. Yang penting adalah hasilnya. Ivan sudah sehat, itu saja yang terpenting. Mikhail menggenggam tangan Dokter Budi dengan kedua tangannya. Sebagai seorang diplomat, ia telah berjabat tangan ribuan kali. Tetapi belum pernah ada jabat tangan yang begitu tulus seperti ini. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini? Jangan berpikir untuk membalas budi, cukup besarkan Ivan dengan baik. Itu adalah balasan terbesar bagi kami. Saat akan meninggalkan rumah sakit, Ivan berhenti melangkah. Ayah, boleh aku berlari? Mikhail terkejut dan bertanya, apa, boleh berlari? Aku belum pernah berlari. Kalau aku berlari, napasku sesak, air mata Mikhail menggenang. Ya, larilah. Pelan-pelan. Ivan dengan hati-hati mulai mempercepat langkahnya. Awalnya hanya seperti berjalan cepat, kemudian kecepatannya bertambah. Di lapangan depan Rumah Sakit Internasional Medistra Jakarta, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun sedang berlari. Ayah, aku berlari. Napasku tidak sesak, teriak Ivan. Mikhail dan Svetlana berdiri di tempat, menatap putra mereka. Air mata mengalir di pipi keduanya. Orang-orang yang berlalu lalang di rumah sakit memandang aneh pada anak laki-laki yang berlarian dan orang tua yang menangis, tetapi mereka tidak peduli. Momen ini adalah sebuah keajaiban bagi mereka. Malam itu, keluarga Mikhail untuk pertama kalinya pergi ke restoran Indonesia. Sebuah restoran sate. Sambil memanggang sate, Ivan berkata, "Ayah, makanan Indonesia enak. Kita sering-sering ke sini, ya?" Mikhail tersenyum dan menjawab, "Tentu, kita sering-sering ke sini. Bukan, kita akan banyak ke sini. Selama di Indonesia, kita akan pergi kemana-mana." Svetlana berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan datang hari di mana aku melihat Ivan bepergian. Sampai tahun lalu, bahkan naik pesawat pun sulit baginya." Mikhail berhenti memanggang sate. Ketika ia menerima perintah penugasan ke Indonesia, ia menyalahkan negara ini. Kenapa harus Indonesia, di saat seperti ini? Tapi jika dipikir-pikir sekarang,
Perintah penugasan itulah yang menyelamatkan nyawa putranya. Seandainya ia tidak datang ke Indonesia, mungkin ia masih menunggu antrean di Rusia, atau berjuang mengumpulkan biaya rumah sakit di Jerman. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Untung kita datang ke Indonesia, gumam Mikhail. Svetlana menggenggam tangannya. Mungkin ini takdir. Untuk Ivan, 1 bulan setelah pulang dari rumah sakit, Ivan pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Ia jogging setiap pagi, dan untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pelajaran olahraga di sekolah. Guru dan teman-temannya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka melihat Ivan yang berlarian. "Wah, Ivan, kamu benar-benar berbeda," kata teman-temannya. Ivan tersenyum dan menjawab, "Dokter di Indonesia yang memperbaiki jantungku." Suatu hari, saat makan siang dengan rekan-rekannya di kedutaan, Mikhail menceritakan kisahnya tentang penantian selama 3 tahun di Rusia, tentang biaya rumah sakit di Jerman yang sangat mahal, dan tentang bagaimana ia dioperasi dalam 48 jam di Indonesia. Rekan-rekannya terkejut. "Mikhail, benarkah? Dalam 48 jam? Sebegitu hebatnyakah layanan medis Indonesia?" Mikhail mengangguk. "Aku juga tidak tahu. Sejujurnya, aku meremehkannya. Operasi jantung di Asia? Kupikir itu tidak masuk akal. Tapi aku salah." Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video Ivan yang sedang berlarian. Ini 3 minggu setelah operasi. Anak yang selama 14 tahun bahkan sulit berjalan, sekarang berlarian. Inilah layanan medis Indonesia. Sejak hari itu, kisah Mikhail menyebar di kalangan staf kedutaan. Diplomat dari negara lain pun menunjukkan minat. Mikhail semakin sering menceritakan pengalamannya kepada lebih banyak orang. Suatu hari, duta besar memanggil Mikhail. "Konselor Volkov, saya sudah mendengar cerita tentang putra Anda. Sungguh melegakan. Terima kasih, Bapak Duta Besar." Duta besar terdiam sejenak, lalu berkata, "Anda pasti jadi banyak tahu tentang layanan medis Indonesia, ya? Apakah Anda tidak berpikir untuk menulis laporan untuk negara kita?" Mata Mikhail berbinar. "Laporan? Ya, laporan yang menganalisis perbandingan antara masalah sistem medis Rusia dan contoh kasus di Indonesia. Jika orang yang mengalaminya langsung seperti Anda yang menulisnya, pasti akan lebih meyakinkan. Akan bagus jika bisa dibagikan tidak hanya ke Kementerian Luar Negeri, tetapi juga ke Kementerian Kesehatan." Mikhail berpikir dalam-dalam. Ada banyak pemikiran yang selama ini ia pendam di dalam hatinya. Kekecewaan terhadap sistem medis Rusia, kekaguman terhadap layanan medis Indonesia, dan rasa simpati terhadap keluarga lain yang menderita karena kurangnya informasi seperti dirinya. "Akan saya tulis." Setiap malam, Mikhail menyusun laporan itu. Bukan sekadar laporan kerja biasa, itu adalah sebuah pengakuan sebagai seorang ayah. Judul laporannya adalah Paradoks Aksesibilitas Medis, Analisis Perbandingan Rusia dan Indonesia. Ia menulis dengan jujur tentang masalah dalam sistem medis Rusia. Masalah waktu tunggu yang tersembunyi di balik layanan medis gratis, kekurangan tenaga spesialis, kesenjangan medis antar daerah. Dan ia menganalisis keunggulan Indonesia. Sistem penyampaian layanan kesehatan yang efisien, tingkat penyebaran peralatan canggih, struktur biaya yang wajar. Di akhir laporannya, ia menulis, "Sebagai seorang diplomat, saya telah menganalisis sistem di berbagai negara di seluruh dunia selama 20 tahun. Namun, sebagai seorang ayah, saya hanya bisa menilai satu sistem. Sistem yang telah menyelamatkan nyawa putra saya. Itu adalah Indonesia. Saya percaya ada banyak hal yang bisa dipelajari Rusia dari Indonesia. Ini bukan masalah harga diri bangsa. Ini adalah masalah nyawa. Saya berharap tidak ada lagi orang tua seperti saya, yang kehilangan anak mereka saat menunggu antrean selama bertahun-tahun." Mikhail Volkov, konselor ekonomi, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, dan ayah dari Ivan. Laporan itu dikirim ke Rusia dan menimbulkan gaung yang lebih besar dari yang diperkirakan. Jawaban resmi datang dari Kementerian Kesehatan Rusia, dan beberapa media pun menunjukkan minat. Bahkan ada permintaan wawancara dari sebuah stasiun penyiaran berita internasional dari Eropa. Dalam wawancaranya, Mikhail berkata, "Saya tidak bermaksud mempromosikan Indonesia. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Putra saya menunggu 3 tahun di Rusia dan tidak bisa dioperasi, sementara di Indonesia, ia dioperasi dalam 48 jam. Ini adalah pengalaman pribadi saya, tetapi ini juga fakta yang perlu diketahui banyak orang." Video wawancara itu diunggah ke YouTube dan ditonton jutaan kali. Di kolom komentar, banyak orang yang berbagi pengalaman serupa. Orang-orang yang menjadi tertarik dengan layanan medis Indonesia, dan suara-suara yang menuntut reformasi sistem medis Rusia. Tanpa disadari, Mikhail telah menjadi duta promosi layanan medis Indonesia. Ia tidak berniat begitu, tetapi tidak ada alasan untuk menolaknya. Ia hanya mengatakan yang sebenarnya. 6 bulan setelah pulang dari rumah sakit, Ivan bergabung dengan tim sepak bola sekolah. Awalnya ia menjadi pemain cadangan, tetapi dengan latihan yang tekun, ia berhasil merebut posisi gelandang utama.
Sebuah pencapaian yang diraih hanya dalam 6 bulan oleh seorang anak yang selama 14 tahun tidak pernah berolahraga. Dan hari ini, pertandingan resmi pertama Ivan akan digelar. Mikhail dan Svetlana duduk di barisan paling depan di tribun penonton. Di tangan Mikhail ada sebuah kamera video. Ia ingin merekam setiap momen. Aku gugup, ayah, kata Ivan sebelum pertandingan. Mikhail menepuk pundak putranya. Gugup itu normal. Tapi fakta bahwa kamu bisa sampai di sini saja sudah merupakan keajaiban. Hasil hari ini tidak penting. Melihatmu bermain, itu sudah segalanya bagi ayah. Ivan mengangguk dan berlari ke lapangan. Pertandingan dimulai. Mikhail menahan napas sambil memperhatikan putranya. Ivan berlari di lini tengah dengan lincah. Mengoper bola, bertahan, lalu mengoper lagi. Itu benar-benar Ivan kita, gumam Svetlana. Sulit dipercaya. Anak yang setahun lalu bahkan kesulitan menaiki tangga, kini berlarian di lapangan sepak bola. Menit ke-20 babak kedua, Ivan menerima bola. Ia melewati dua pemain bertahan lawan, lalu melepaskan tendangan ke arah gawang. Bola melesak masuk ke pojok kanan gawang. Gol! Gol pertama Ivan, penonton bersorak, dan rekan-rekan setimnya berlari menghampiri Ivan dan memeluknya. Tangan Mikhail yang memegang kamera video gemetar hingga layarnya bergoyang. Svetlana di sebelahnya menangis sejadi-jadinya. Kita menang. Kita menang. Mikhail tidak sedang berbicara tentang gol putranya, tetapi tentang kehidupan. Setelah pertandingan selesai, Ivan berlari ke tribun penonton. Ayah, lihat, aku mencetak gol. Mikhail memeluk putranya erat-erat. Terasa energi kehidupan dari tubuh putranya yang basah oleh keringat. Ayah lihat. Semuanya ayah lihat. Kamu hebat sekali. Ivan berkata. Ayah, aku akan mengirimkan videonya ke Dr. Budi. Aku sudah janji, kan? Akan kutunjukkan padanya saat aku bermain sepak bola. Mikhail tersenyum dan menjawab, tentu, ayo kita kirim. Dokter pasti akan sangat senang. Malam itu, Mikhail mengirimkan video beserta email panjang kepada Dr. Budi Santoso. Kepada Dr. Budi, hari ini Ivan mencetak gol di pertandingan sepak bola resmi pertamanya. Videonya saya lampirkan. Gantungan kunci bola sepak yang dokter berikan masih digantung Ivan di tasnya. Katanya itu jimat keberuntungannya. Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak berani saya impikan selama 3 tahun penantian. Putra saya berlarian, bergaul dengan teman-temannya, mencetak gol dan bersorak. Semua ini berkat Anda, saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Terima kasih. Dari hati yang paling dalam. Mikhail Volkov. Keesokan paginya, balasan datang dari Dr. Budi. Kepada Bapak Konselor Volkov, saya sangat terharu menonton videonya. Melihat Ivan mencetak gol, tanpa sadar saya menitikkan air mata. Saya telah melakukan banyak sekali operasi, tetapi saat menerima video seperti ini, saya kembali menyadari mengapa saya melakukan pekerjaan ini. Tolong sampaikan pada Ivan, coba cetak gol berikutnya dengan kaki kiri. Jika ia bisa menggunakan kedua kakinya, ia akan menjadi pemain yang lebih baik. Hormat saya, Budi Santoso. Mikhail tersenyum membaca email itu. Terasa ada ikatan yang terjalin, melampaui hubungan dokter dan pasien, menjadi hubungan antar manusia. Desember tahun 2024, masa tugas Mikhail di Indonesia akan segera berakhir. Tempat penugasan berikutnya adalah Inggris. Tugas baru di Kedutaan Besar London telah menantinya. 1,5 tahun yang ia habiskan di Indonesia adalah masa paling bergejolak dalam hidupnya. Operasi darurat putranya, pemulihan yang ajaib. Dan awal dari sebuah kehidupan baru. Semua ini terjadi di tanah ini, tetapi sebelum meninggalkan Indonesia, ada satu hal yang harus ia lakukan. Keluarga Mikhail kembali mengunjungi Rumah Sakit Internasional Medistra Jakarta, untuk pemeriksaan rutin terakhir sekaligus mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Mikhail termenung sambil menatap keluar jendela. Ia teringat saat pertama kali datang ke rumah sakit ini, dengan perasaan setengah percaya, atau lebih tepatnya, dengan hati yang meremehkan. Apa yang bisa dilakukan Rumah Sakit Asia? Kesombongan itu telah dihancurkan oleh kehebatan tim medis Indonesia. Saat memasuki lobi rumah sakit, Ivan berkata, Ayah, setiap kali kesini perasaanku aneh. Dulu ini tempat yang menakutkan, tapi sekarang ini tempat yang penuh rasa syukur. Mikhail mengangguk. Ayah juga begitu. Disinilah putra ayah dilahirkan kembali. Petugas di meja pasien internasional mengenali Mikhail. Bapak Konselor Volkov, lama tidak bertemu. Ivan juga datang, ya, sudah besar sekali. Anak yang 1,5 tahun lalu datang dengan mesin oksigen dan duduk di kursi roda, kini berdiri tegap dengan tubuh yang jauh lebih tinggi dan sehat. Hasil pemeriksaan sempurna. Fungsi jantung normal, detak jantung normal, saturasi oksigen 99%. Tidak ada indikator yang aneh. Dr. Budi Santoso menjelaskan hasil pemeriksaan sambil berkata, Ivan, sekarang kamu sudah sepenuhnya normal. Kedepannya, kamu bisa hidup tanpa batasan khusus. Hanya saja, kamu harus melakukan pemeriksaan rutin setahun sekali.
Di negara manapun kamu berada, periksakan dirimu ke spesialis kardiologi. Baik, dokter, saya janji. Dokter Budi tersenyum dan menambahkan, dan video sepak bolanya sudah saya tonton. Keren sekali caramu mencetak gol. Latihan kaki kirinya bagaimana? Ivan tersenyum lebar. Iya, dok, sekarang setiap hari saya latihan. Memang belum sebagus kaki kanan, tapi terus saya coba. Teruslah berlatih. Pemain hebat seperti Bambang Pamungkas juga menggunakan kedua kakinya, kan? Kamu pasti bisa. Mikhail memberikan sebuah kotak hadiah kecil kepada Dokter Budi. Ini tidak seberapa, tapi ini adalah ungkapan terima kasih kami. Saat Dokter Budi membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah boneka matrioska khas Rusia bersama dengan sepucuk surat tulisan tangan. Itu adalah surat yang ditulis langsung oleh Ivan. Kepada Dokter Budi Santoso, selama 14 tahun, bernapas adalah hal yang sulit bagi saya. Setiap pagi saat bangun, dada saya terasa sesak, dan kalau naik tangga napas saya terengah-engah sampai harus berhenti. Saat teman-teman bermain, saya hanya duduk di bangku. Saya ingin bermain sepak bola, tetapi tidak bisa. Karena itu saya selalu sedih. Kadang saya berpikir, kenapa hanya saya yang begini? Kenapa saya tidak bisa berlarian seperti anak-anak lain? Rasanya sangat tidak adil. Setelah dokter memperbaiki jantung saya, untuk pertama kalinya saya berlari. Untuk pertama kalinya saya naik tangga tanpa terengah-engah. Untuk pertama kalinya saya bermain sepak bola. Untuk pertama kalinya saya mencetak gol. Untuk pertama kalinya saya bermain dengan teman-teman sampai selesai. Dokter telah mengubah hidup saya. Bukan, dokter telah membuat hidup saya dimulai. Hidup yang baru dimulai di usia 14 tahun. Memang terlambat, tapi saya bahagia bisa memulainya. Saya ingin melakukan pekerjaan yang menyelamatkan orang seperti dokter. Saya belum tahu pasti, tapi saya ingin menjadi dokter saat besar nanti. Supaya saya bisa membantu anak-anak yang sakit seperti saya. Anak-anak yang menunggu 3 tahun di Rusia, anak-anak yang menyerah karena tidak punya biaya operasi. Saya ingin membantu anak-anak seperti itu. Seperti yang telah dokter lakukan untuk saya. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Dokter adalah ayah kedua saya. Hormat saya, Ivan Volkov. Dokter Budi membaca surat itu sampai matanya memerah. Ia telah menerima ratusan surat terima kasih, tetapi surat ini terasa sangat menyentuh hatinya. Terutama di kalimat terakhir, air matanya pun jatuh. Ivan, kalau kamu sudah jadi dokter, hubungi saya, ya, akan saya perkenalkan pasien pertamamu. Atau, bagaimana kalau kamu jadi residen di rumah sakit kami? Ivan tersenyum dan menjawab, baik, dok, saya janji, pasti akan saya hubungi. Mikhail berkata, dokter, kami akan pergi ke Inggris. Tetapi kami tidak akan pernah melupakan Indonesia. Karena ini adalah negara yang telah menyelamatkan nyawa putra saya. Dokter Budi menjawab, justru saya yang berterima kasih. Saya merasa sangat berarti saat merawat pasien seperti Ivan. Terkadang saat lelah dan sulit, saat merasa ragu mengapa saya melakukan pekerjaan ini, bertemu pasien seperti inilah yang memberi saya kekuatan lagi. Jaga diri baik-baik, dan hubungi saya kapan saja. Mikhail tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, dokter, jika Anda ada waktu, bisakah Anda makan siang bersama kami? Ini adalah makan terakhir kami di Indonesia, dan kami ingin menikmatinya bersama Anda. Dokter Budi memeriksa jadwalnya sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, kebetulan jadwal makan siang saya hari ini kosong. Mau makan apa? Ivan menjawab, sate. Sate Indonesia enak sekali. Mereka berempat menuju ke sebuah restoran sate di dekat rumah sakit. Mikhail, Svetlana, Ivan, dan Dokter Budi Santoso. Melampaui hubungan dokter dan keluarga pasien, mereka makan bersama seperti sebuah keluarga. Dokter, kalau datang ke Rusia, jangan lupa hubungi kami, ya. Akan saya traktir makanan yang enak, kata Svetlana. Saya ingin sekali ke sana. Saya dengar pemandangan alam Rusia sangat indah. Ivan menyela, di dekat rumah kami ada danau. Di sana bisa naik kayak. Saya ingin naik kayak bersama dokter. Dokter Budi tersenyum. Baiklah, kita berjanji. Nanti kalau Ivan sudah jadi dokter, saya akan ke sana. Sampai saat itu, belajarlah yang rajin. Setelah selesai makan, saat akan berpisah, Mikhail menggenggam erat tangan Dokter Budi dengan kedua tangannya. Dokter, terima kasih banyak. Hanya ini yang bisa saya katakan. Terima kasih. Sama-sama. Jaga diri baik-baik. Dan Ivan. Dokter Budi menatap Ivan dan berkata, kamu sudah menang. Kamu sudah bertahan selama 14 tahun. Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa melakukan apa saja. Entah jadi dokter atau pemain sepak bola, apapun itu, kamu akan berhasil. Percayalah. Ivan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saat meninggalkan rumah sakit, Mikhail menengadah menatap gedung itu. Saat pertama kali datang ke rumah sakit ini, ia dipenuhi keraguan dan kecemasan. Sekarang, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Indonesia. Terima kasih. Gumam Mikhail. Bukan sebagai seorang diplomat.
melainkan sebagai seorang ayah. Dari hati yang paling tulus. Dalam perjalanan menuju bandara, Ivan berkata, sambil melihat keluar jendela, "Ayah, kalau aku sudah besar nanti, aku akan kembali ke Indonesia." Kenapa? Karena ini adalah kampung halaman keduaku. Tempat di mana jantungku mulai berdetak lagi. Mikhail tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam erat tangan putranya. Svetlana di sampingnya berkata pelan, "Liburan kita berikutnya, kita ke Indonesia saja. Makan sate kesukaan Ivan, dan bertemu Dokter Budi." "Ya, ayo, kita lakukan. Kita datang setiap tahun." Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum masuk ke gerbang keberangkatan, keluarga Mikhail menoleh ke belakang. Di balik jendela bandara, terlihat langit Indonesia. Mikhail berjanji dalam hatinya, dimanapun ia berada nanti, ia akan selalu bercerita tentang Indonesia. Ia akan berbagi pengalamannya, agar tidak ada lagi keluarga yang menderita karena kurangnya informasi seperti dirinya. Ia merasa, itu adalah balasan paling minimal yang bisa ia berikan untuk negara ini. Saat melewati gerbang keberangkatan, Ivan berkata, "Selamat tinggal, Indonesia. Aku pasti akan kembali." Mikhail merangkul pundak putranya sambil tersenyum. "Ya, kita pasti akan kembali. Tempat ini spesial bagi keluarga kita." Pesawat lepas landas. Di luar jendela, pemandangan malam kota Jakarta semakin menjauh. Ivan menempelkan hidungnya ke jendela, menatapnya sampai akhir. "Ayah, di antara lampu-lampu itu, pasti ada rumah sakit Medistra, kan?" "Ya, pasti ada. Di suatu tempat di sana, Dokter Budi pasti sedang menyelamatkan anak lain, kan?" Mikhail mengelus kepala putranya. "Iya, pasti sedang. Itulah pekerjaannya." Ivan bergumam pelan, "Aku juga mau jadi orang seperti itu." Orang yang membuat jantung seseorang berdetak kembali. Air mata mengalir dari mata Mikhail. 3 tahun penderitaan, 48 jam keajaiban, dan sebuah mimpi baru. Semuanya dimulai di Indonesia, Republik Indonesia. Negara yang telah menyelamatkan nyawa putranya. Negara yang telah menanamkan mimpi pada putranya. Mikhail tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidupnya. 3 tahun kami menunggu di Rusia. Dari nomor 237 hingga 45, hanya angka yang berubah. Penderitaan putra saya tidak pernah berakhir. Mikhail Volkov adalah seorang diplomat berpengalaman. Seorang ahli yang telah berkeliling ke 15 negara di dunia, menganalisis sistem setiap negara. Tapi ia tidak tahu tentang Indonesia. Ia meremehkan layanan medis Indonesia. Operasi jantung di Asia, tidak masuk akal. Hanya butuh 48 jam baginya untuk menyadari betapa salahnya dia. Operasi yang membutuhkan 2,5 miliar rupiah di Jerman, operasi yang tidak kunjung tiba setelah menunggu 3 tahun di Rusia, di Indonesia selesai dalam 48 jam dengan biaya 750 juta rupiah. Sekarang, Ivan bermain sepak bola. Berlari, mencetak gol, dan bergaul dengan teman-temannya. Melakukan hal-hal yang selama 14 tahun tidak pernah bisa ia lakukan. Dan ia bermimpi menjadi seorang dokter. Menyelamatkan anak-anak yang sakit seperti dirinya. "Ibu," bernapas terasa lebih mudah. Untuk mendengar satu kalimat ini, keluarga Mikhail menunggu selama 14 tahun. Dan Indonesia mengakhiri penantian itu. Republik Indonesia. Layanan medis Indonesia. Sebuah keajaiban yang dunia belum tahu ada di sini. Mikhail masih berkata hingga hari ini, "Indonesia telah menyelamatkan putra saya. Dan telah menanamkan mimpi pada putra saya." Fakta itu tidak akan pernah berubah seumur hidup.